Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Berjumpa kembali dalam channel kita ini, channel kesayangan kita yaitu Ridwan Nur 165. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas permasalahan yang terjadi pada internal kubu RRT singkatan dari Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga ada isu-isu perpecahan di antara mereka, lawyers mereka, tim kuasa hukum dan lain sebagainya. Ada yang menyebutkan digonta-ganti. Benarkah demikian? Kita harus melihat secara utuh apa yang terjadi sebetulnya. Apakah memang mereka ini pecah kongsi atau bagaimana? Dalam video berikut ini kita tampilkan diskusi yang dilakukan di Garuda TV, menghadirkan bintang tamu. Tentunya bintang tamu ini ialah Refli Harun yang merupakan bagian daripada bukan tim Roy Suryo Roy Suryo atau RRT, akan tetapi dia termasuk teman atau orang dekat yang bisa dimintai keterangan, yang bisa dimintai informasi-informasi yang valid mungkin, bersama dengan Faisal Assegaf. Karena sebelumnya juga ada perseteruan antara kedua teman ini. Mengapa kita katakan mereka ini berteman? Karena sebelumnya Faisal Assegaf dan Refli Harun ini kan termasuk aktivis dan pakar hukum yang memang ingin berpikir kritis terhadap orang-orang besar di negara ini yang ketika melakukan kebijakan-kebijakan yang salah lalu mereka mengkritiknya. Lalu ketika dalam permasalahan yang ini mereka sepertinya berada di persimpangan jalan. Ada perbedaan opini, ada perbedaan pandangan antara mereka berdua atau bagaimana. Sebagaimana dalam video ini bisa kita saksikan karena mereka berdua hadir di situ. Kita dengarkan apa yang terjadi sebetulnya dari permasalahan yang terjadi di kubu Roy Suryo CS ini. Ini dia videonya. Mari kita saksikan bersama-sama. Kalau sekali tinggal kemudian DPR bekerja, meminta ijazahnya benar atau salah, kemudian diuji secara ilmiah akademik, kemudian case close. Tentu dengan integritas, dengan menghargai prinsip good governance dan clean government. Saya kan termasuk orang yang paling tidak suka melakukan pendekatan sebentar-sebentar dipidanakan, sebentar-sebentar dipidanakan. Ini jangan menganggap keluar dari ruangan itu kemudian itu masalah yang biasa. Kalau kita mau memperjuangkan keadilan, dasarnya itu prinsip-prinsip kejujuran itu kita harus bangun. Apa yang kita ucap dengan kenyataan yang kita buat itu sama, sehingga tidak menimbulkan perilaku hipokrasi. Saya harus luruskan di sini, datang saja, kemudian sudah dibuka pintu, dan itu bukan fokus masalah pada Tifa dan kawan-kawan, itu berarti harus ada sikap yang bijaksana. Dan saya kalau mau itu sebenarnya dibuka itu CCTV supaya kelihatan jelas kan bagaimana dinamika di forum itu sangat bagus. Saya melihat, mohon maaf sekali, kawan-kawan forum mana? Forum mana dinamika? Yang audiensi maksudnya? Ya, forum audiensi itu. Oke. Kenapa bisa di pintu belakang tersangka dengan Pak Jimli ketemu? Kemudian ruang itu juga dibuka di ruang terbuka, itu menjadi sesuatu yang ini tidak dewasa. Bang Faisal, silakan. Bro, dan Anda berapa kali ini presenternya ini menggaris-garisbawahi karakter orang, tapi kemudian orangnya nggak dikasih kesempatan menjawab. Ya, sebentar, pasti saya kasih. Harus adil. Tadi kan Bang Refli juga udah banyak. Masih ada 1 menit buat Bang Faisal, silakan. Saya begini aja, kan sudah ada penegasan menolak dialog. Kawan-kawan sering mengatakan DPR itu udah gak diharapkan, semua aparat busuk, ya udah masuk jalur hukum saja. Kan Tifa sendiri katanya ini saya perlu klarifikasi dan konfirmasi
Kifa sendiri mengatakan dia sudah mendapat petunjuk dari alam gaib, yakin bahwa ijazah ini palsu. Ya udah, pakai kepercayaan dan keyakinan itu masuk ke jalan hukum. Jadi Iya, jangan iya. semua ada permainan politik kucing garong. Dalam forum itu tampak berbeda, tapi di luar jadi hero. Iya, Bang Faisal, forumnya boleh Adindaku Faisal, ya, apapun yang Anda katakan it is your opinion, ya. Tetapi kita punya pendapat-pendapat yang bisa saja sama, bisa saja berbeda. Saya tidak mengerti Anda bergerak, Anda berbicara, Anda bersikap atas kepentingan siapa, saya nggak tahu. Itu is not my business, ya kan? Karena itu menurut saya hargailah orang yang memiliki pendapat berbeda. Kan? Sebentar Bang Faisal, selesaikan dulu Bang Refli. Dapat objektif Anda setelah saya bicara. Ketika Anda mengkritik saya diam aja. Tapi ketika saya kritik sedikit aja, Anda langsung bergerak. Gimana? Udahlah. Kalau gitu kita hentikan aja dialog. Jangan dong, harusnya saya yang bisa menghentikan atau melanjutkan. Makanya saya minta Bang Faisal, sebentar. Saya mau minta kata kuncinya Bang Refli tadi kan belum terjawab tuh apa yang Anda lempar ke Bang Refli. Silakan Bang Refli, lanjutkan dulu. Iya, jadi kita tuh harus saling menghargai sikap masing-masing orang, ya kan? Jangan memaksakan, tuh kan? Jawab lagi. Karena yang paksa. Nah, kan, Doni, lebih baik kita berhentikan aja nih. Enggak. Silakan, Bang Refli, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, Bang Refli. Enggak. Saya tetap kasih kesempatan. Dia nggak tahan dia. Ya, enggak, aman. Bang Faisal tetap saya kasih kesempatan juga nanti. Tapi sekarang Bang Refli dulu, silakan Bang. Berhenti nggak dia komentar gitu, mendengarkan orang lain punya perspektif. Saya sabar mendengarkan Anda berdua kok, silakan. Ya, dari penjelasan Bapak Refli Harun tadi ya, beliau ini adalah pakar hukum tata negara. Beliau menjelaskan bahwa posisi beliau ya dalam singgungan seorang lawyers ya, dalam hari ini Ahmad Khosinuddin ya, beliau ini adalah tim kuasa hukumnya dari Roy Suryo CS. Nah, ada mungkin singgungan-singgungan dari kuasa hukum dari Roy Suryo ini, yaitu Ahmad Khosinuddin ya, dalam beberapa waktu yang lalu ya, karena beliau ini ya sebagai lawyers menolak mediasi. Mungkin keputusan ini dianggap secara sepihak karena kabarnya ya, dari penjelasan daripada Bung Refli Harun tadi menjelaskan bahwa sebenarnya 3 orang, Roy, kemudian Rismond dan Dr. Tifa ini, mereka tidak menolak mediasi ya, tidak menolak mediasi. Jika memang betul-betul ada pihak-pihak yang ingin menghadirkan itu semua ya secara fair, independen, kemudian mereka mengecek dan segala macamnya, maka mereka tidak menolak itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan di antara kubu Roy Suryo CS ini ya. Sebetulnya itu tidak hanya berbeda persepsi saja, karena mungkin bagi seorang lawyers ya, bagi seorang lawyers seperti Ahmad Khosinuddin ini, mungkin beliau ini kan termasuk, selain daripada lawyers, beliau ini juga termasuk aktivis ya. Nah, mungkin menganggap Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa ini bagian daripada aktivis. Ya semestinya kita tidak mencampur adukkan perkara-perkara ya yang hak dan yang batil. Artinya apa? Kebaikan dan keburukan itu tidak bisa dimediasi. Kita harus tempuh jalur hukum. Nanti kalau mediasi mungkin ada deal to deal. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Ahmad Khosinuddin. Mungkin seperti itu. Karena sebelumnya dia pernah mengeluarkan statement bahwa ya antara yang benar dan yang salah itu tidak bisa dilakukan, dikolaborasikan. Misalnya ada persetujuan atau deal to deal ya antara satu dengan yang lainnya. Yang benar-benar, yang salah tetap salah. Maka tetap dilakukan dengan melalui meja hijau atau persidangan. Nah, itu ya. Nah, kemudian presenter daripada Nusantara TV ya melanjutkan pertanyaan berikutnya tentang tentang kinerja dari lawyers, kemudian dari timnya Roy Suryo CS ini. Lalu bagaimana Ahmad Refli Harun pun menjelaskannya dengan penjelasan berikut ini ya. Ini dia videonya. Bahwa saya punya pendapat bahwa orang tidak boleh dihukum sebelum ada putusan pengadilan yang berkuasa hukum tetap. Itulah namanya presumption of innocence. Kalau Anda bekerja di bidang hukum, Anda pegang itu namanya presumption of innocence. Bahkan bila perlu, kalau Anda diperlakukan tidak adil, Anda keluar dari itu. Itulah
Itu orang hukum akan senantiasa begitu. Nah, karena kita beda level bergeraknya. Anda di level politik yang dinamis, saya di level hukum, maka silakan hargai masing-masing. Bergeraklah sesuai dengan keyakinan Anda di level politik, saya bergerak di level hukum. Udah. Mungkin kita bisa sama, bisa kita berbeda. Yang paling penting jangan kemudian tiba-tiba seolah-olah ada yang bersih, ada yang bohong, ada yang tidak. Kalau Anda lihat, ya kan? Coba Anda lihat apa kebohongan yang saya buat, apa uang yang saya dapat, apa transfer yang saya dapat. Nah, apa Anda yakin Refli Harun menjadi alat orang? Refli Harun menjadi orang yang bisa dipakai? Ya. Jadi kalau kita mau adu integritas, ya udah cek rekening lah kita, kan begitu. Ya. Nah, di sini ya, Bung Refli Harun kembali menegaskan bahwa ketiga orang ini, yaitu Rosuryo, Rismon, dan Dr. Tifa, kemudian dengan para lawyersnya, itu mereka itu tidak ada perpecahan. Artinya mereka tetap tim, tetap bersatu, tetap kompak, mencari kebenaran, mencari keadilan. Ya, itu tujuan daripada mereka semua ini. Ya, tentu kita sebagai orang-orang awam, ya, kita juga dapat menilai, ya, mana yang benar, mana yang salah. Kita juga jangan sampai salah memilih, ya, menurut hati nurani kita. Ya, kalau kita berbicara menurut akal pikiran, ya, menurut keinginan, kemauan, ya, apalagi menurut pendapat-pendapat yang rasa-rasanya itu tidak masuk akal, ya lebih baik kita tinggalkan saja, ya. Gitu. Saya mengambil jalan sebagai pembela yang saya anggap itu masuk akal. Nah, gitu. Ya, mudah-mudahan ini menemukan titik terangnya, ya. Mediasi itu bagus. Nanti akan dihadirkan mungkin itu segala macamnya ijazah daripada Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, kemudian akan dicek di situ, itu yang kita harapkan, ya. Dicek di situ nanti dari keahliannya yang dimiliki oleh Rismon, kemudian Rosilio, ya, untuk mengecek keaslian daripada ijazah tersebut dengan ilmu mereka yang mereka punyai, ya. Ilmu ahli forensik digital ataupun analog ataupun misalnya dalam ilmu telematika yang mereka miliki dan segala macamnya lah. Nah, kemudian dari tim Jokowi juga menghadirkan demikian ahli-ahli yang mereka miliki. Sama-sama kita lihat hasil. Itu yang kita tunggu. Ya, itu yang kita inginkan. Jika memang betul-betul ijazah itu asli, ya tentunya yang menuduh mereka berhak mendapatkan hasil apa yang telah mereka lakukan terhadap Bapak Presiden kita Joko Widodo, ya. Tapi ketika ijazah itu benar-benar palsu, maka kita sebagai rakyat juga harus bisa melihat, oh ternyata selama ini kita dipimpin oleh pemimpin yang memiliki ijazah yang palsu. Tentu secara moral, ya, pemilik ijazah palsu itu sudah dijatuhkan moralnya di hadapan rakyat Indonesia ini. Ya, mudah-mudahan menemukan titik terang dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.